Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justus Eden dengan NIM 2280424083. Dan saya Dimas Maulana Atoila dengan NIM 22804244071. Halo semua, selamat datang di video edukatif hari ini. Pernah nggak sih kalian merasa udah belajar lama tapi masih susah paham, atau belajar sekali langsung nempel di otak? Nah, bisa jadi kalian belum menemukan gaya belajar yang cocok untuk kalian. Di video kali ini kita akan bahas tentang tes gaya belajar dan tips gaya belajar yang cocok untuk kalian. Ada 3 tipe gaya belajar. Yang pertama, visualisasi. Yang kedua, auditory. Dan yang terakhir, kinestetik. Yuk kita cari kamu tipe yang mana. Dalam psikologi pendidikan, gaya belajar adalah cara seseorang untuk mengolah, mencari, dan menyimpan informasi. Ada 3 teori gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Visual lebih mengutamakan gambar atau tampilan, auditory lebih mengutamakan suara atau berdiskusi, dan kinestetik lebih mengutamakan bergerak atau praktek secara langsung. Selanjutnya kita akan bahas tips gaya belajar yang cocok untuk kalian. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Buat kamu yang suka gaya belajar visual, berarti dalam memahami materi akan lebih mudah jika kamu disajikan dalam bentuk gambar, catatan, atau video menarik yang bisa membuat pemahamanmu itu tercapai. Aplikasi seperti Canva, Notion, dan PPT dapat memudahkan kalian dalam melakukan gaya belajar visual. Kalau kamu belajar lebih nyaman lewat suara, berarti kamu punya gaya belajar auditory. Kamu berarti memiliki pemahaman materi yang dapat diserap melalui mendengarkan penjelasan daripada membacanya. Nah, tipsnya kalian dapat merekam penjelasan dari guru dan mendengarkan rekaman ulang di waktu senggang atau belajar bersama teman-teman kalian untuk memperkuat pemahaman. Kamu aktif bergerak, gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang cocok dengan kamu, dan kamu lebih mudah memahami materi jika melakukan praktek secara langsung. Kamu bisa belajar sambil menulis untuk membuat proyek dan juga menggunakan alat peraga untuk menentukan konsep. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepribadian siswa. Kepribadian siswa dalam psikologi yaitu seorang individu yang relatif tetap dan dapat mempengaruhi pola pikir, merasa, bertindak dalam konteks belajar. Dalam dunia pendidikan, kepribadian siswa sangatlah penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Ada 2 kepribadian siswa yang sering ditemui atau muncul dalam kelas. Yang pertama introvert, yang kedua extrovert. Siswa introvert cenderung pendiam, lebih suka berpikir dalam dan merasa nyaman saat bekerja sendiri. Mereka mungkin terlihat pasif, namun sebenarnya menyimpan banyak ide cemerlang yang belum tentu langsung diungkapkan. Cara menghadapi siswa introvert di kelas antara lain dengan memberikan waktu lebih untuk berpikir sebelum menjawab, menggunakan aktivitas individu atau diskusi kelompok kecil, serta tidak memaksa mereka tampil di depan, melainkan memberi dorongan halus dan pujian atas keberanian mereka. Anak-anak, ada yang mau bertanya? Sebaliknya,
Siswa extrovert biasanya lebih ekspresif, senang berbicara, dan menikmati kerja kelompok. Mereka terlihat aktif dan dominan dalam diskusi. Untuk menghadapi siswa ekstrovert, guru memberikan ruang untuk mengekspresikan ide, mengarahkan mereka agar juga belajar mendengarkan, serta menggunakan aktivitas kolaboratif agar energi mereka tersalurkan dengan positif. Intinya, dengan kita mengenali baik visual, auditory, dan kinestetik, kita dapat memaksimalkan potensi siswa tersebut. Namun, guru juga perlu menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan kepribadian siswa. Dalam arti, kita tidak boleh merata samakan kebutuhan setiap siswa.